Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang senang menghadapi ujian. Ketika masalah datang, kita sering bertanya, mengapa ini terjadi? Atau mengapa Tuhan mengizinkan semua ini? Sabar, ini ujian. Percayalah saudara, di balik setiap ujian, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Pada bacaan kita hari ini, Yusuf memerintahkan hambanya memasukkan piala perak ke dalam karung Benyamin. Peristiwa ini bukanlah sebuah jebakan untuk menghancurkan saudara-saudaranya, melainkan ujian terakhir untuk melihat apakah hati mereka benar-benar telah berubah. Dari bagian ini saudara, kita akan belajar bahwa Tuhan juga memakai ujian untuk membentuk, memurnikan, dan mempersiapkan kita bagi rencana Allah yang lebih besar. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat kami merenungkan firman-Mu, ajarlah kami memahami bahwa setiap ujian yang Engkau izinkan memiliki tujuan yang baik. Kuatkan iman kami ya Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca Kejadian 44 ayat 1-5. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Nah saudaraku yang kasih Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan menguji hati, bukan sekedar keadaan di ayat 1 dan 2. Yusuf memerintahkan agar piala peraknya dimasukkan ke dalam karung Benyamin. Semua itu dilakukan dengan sengaja saudara. Ia bukan sedang mencari kesalahan saudara-saudaranya, melainkan ingin mengetahui apakah hati mereka sudah berubah. Demikian jugalah di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menguji kita untuk menjatuhkan atau mempermalukan kita. Sebaliknya, melalui ujian, Tuhan menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Saat menghadapi masalah saudara, akan terlihat apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau justru mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu, ujian seringkali menjadi cermin yang memperlihatkan keadaan hati kita di hadapan Tuhan. Yeremia 17 ayat 10a berkata, "Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan yang menguji batin." Dan yang kedua saudara, Tuhan menguji saat kita merasa semuanya baik-baik saja di ayat 3 dan 4. Pagi itu, saudara-saudara Yusuf berangkat pulang dengan hati yang lega. Mereka mengira semua masalah telah selesai. Namun,
tidak lama kemudian mereka dikejar oleh hamba Yusuf. Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara. Terkadang ujian datang tanpa diduga. Saat semuanya terasa tenang, tiba-tiba masalah muncul. Walaupun itu mengejutkan, semuanya tidak terjadi di luar kendali Tuhan. Ketika ujian datang, jangan panik, saudara. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Itulah yang juga dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan selalu mempunyai tujuan dalam setiap ujian di ayat 5. Piala perak itu hanyalah alat. Tujuan sebenarnya bukan untuk menghukum, tetapi untuk membawa saudara-saudara Yusuf kepada pemulihan yang utuh. Melalui ujian ini, Yusuf akan melihat perubahan yang telah terjadi di dalam kehidupan saudara-saudaranya. Demikian juga, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam hidup kita, tidak ada ujian yang Tuhan izinkan tanpa tujuan. Mungkin di hari ini kita belum memahami alasan di balik semua itu, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang membentuk iman, karakter, dan mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang lebih besar. Karena itu, saudara, jangan menyerah ketika ujian datang. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih indah melalui setiap proses yang kita jalani. Sebab di balik setiap ujian, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk mengalami rencana Allah yang lebih besar. Itulah yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu, saudara, mari hadapilah setiap ujian dengan iman, bukan ketakutan. Biarkanlah Tuhan memakai setiap ujian untuk membentuk hati dan karakter kita. Percayalah bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan memiliki tujuan yang lebih baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa setiap ujian yang Engkau izinkan itu tidak pernah sia-sia. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap setia, sabar, dan percaya kepadamu, karena kami yakin Engkau sedang membentuk hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, juga di dalam pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan hati saudara dalam setiap ujian, memberi hikmat untuk tetap setia, dan menuntun saudara melihat rencana Allah yang indah di balik setiap proses kehidupan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan terburu-buru mengeluh saat ujian datang. Bisa jadi itulah cara Tuhan mempersiapkan saudara
untuk menerima pemulihan dan berkat yang lebih besar. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera dalam video ini. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.